Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera Bapak dosen dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Adapun topik yang akan kami bahas di video ini adalah metode dan model pembelajaran matematika. Perkenalkan, nama saya Dina Fitrotul Hidayah, NIM 003 yang akan bertugas sebagai moderator. Adapun anggota kelompok saya adalah Fariski Apriliana dengan NIM 011, Putri Sahala NIM 023, Antika Selvi 035, Laniatul Mega 053, Ahmada Yustika 069, Syahrul Maufiri 077, dan Rizky Wulandari 079. Baik teman-teman, langsung saja kita simak materi di video berikut ini. Pengertian metode dan model pembelajaran matematika. Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan materi pelajaran agar mudah dipahami oleh siswa. Dalam menyampaikan materi pelajaran, seorang guru matematika mampu menggunakan metode yang baik dan benar karena ia menguasai tekniknya. Macam-macam metode dan model pembelajaran matematika. Yang pertama yaitu metode ceramah. Dalam metode pembelajaran ini, guru lebih banyak aktif, sementara anak bersifat pasif. Hal ini masih diperlukan karena metode ini masih mempunyai keunggulan dalam kondisi tertentu. Yang kedua yaitu metode ekspositori. Metode ini sama seperti metode ceramah dalam hal terpusatnya kegiatan. Tetapi pada metode ini, dominasi guru banyak berkurang karena tidak terus-menerus berbicara. Pada metode ekspositori, siswa belajar lebih aktif daripada metode ceramah. Yang ketiga yaitu metode demonstrasi. Sejenis dengan metode ceramah dan metode ekspositori, kegiatan belajar mengajar ini berpusat pada guru atau guru mendominasi kegiatan belajar mengajar. Tetapi pada metode ini, dominasi guru lebih berkurang lagi. 5. Metode drill dan metode latihan. Metode drill dan latihan adalah suatu metode atau cara mengembangkan kompetensi atau skill anak didik baik dalam aspek kognitif, afektif, maupun psikomotor, sehingga anak lebih terampil dalam bidang yang dilatihkan. 6. Metode tanya-jawab. Metode tanya-jawab adalah suatu cara penyajian bahan pelajaran melalui bentuk pertanyaan yang perlu dijawab oleh anak didik. Yang ketujuh, metode penemuan. Metode penemuan, pada metode ini materi disampaikan hingga bentuk akhir, sedangkan cara belajar siswa merupakan belajar dengan menerima atau receptioning learning. Pembelajaran dengan metode penemuan berharap agar siswa benar-benar aktif belajar menemukan sendiri bahan yang dipelajarinya. 8. Metode inquiry adalah metode mengajar yang paling mirip dengan metode penemuan. Perbedaannya adalah dalam metode penemuan, hasil akhir yang harus ditemukan siswa merupakan suatu yang baru bagi dirinya, namun sudah diketahui oleh guru, sedangkan dalam metode inquiry hal baru itu juga belum diketahui oleh guru. Ciri-ciri metode dan model pembelajaran matematika. 1. Pembelajaran matematika dengan menggunakan metode spiral. 2. Pembelajaran matematika bertahap. 3. Pembelajaran dengan menggunakan metode induktif. Dan terakhir, 4. Pembelajaran matematika secara bermakna merupakan cara mengajarkan materi pelajaran yang mengutamakan pengertian daripada hafalan. Proses pendekatan metode dan model pembelajaran matematika. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum di dalamnya, mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu.
model pembelajaran matematika. Yang pertama, model pembelajaran matematika realistik adalah pendekatan pengajaran yang bertitik tolak pada hal-hal yang real bagi siswa. Teori ini menekankan keterampilan proses berdiskusi dan berkolaborasi, berargumentasi dengan teman sekelas sehingga mereka dapat menemukan sendiri sebagai kebalikan dari guru memberi dan pada akhirnya murid menggunakan matematika itu untuk menyelesaikan masalah baik secara individual ataupun kelompok. Yang kedua, model pembelajaran open-ended adalah permasalahan terbuka kepada siswa dengan maksud untuk mendidik, melatih, dan membiasakan siswa dalam mencari cara menyelesaikan masalah yang sifatnya multi-jawab. Yang ketiga, model pembelajaran example non-example adalah pembelajaran yang menggunakan media gambar dalam penyampaian materi, pembelajaran yang bertujuan mendorong siswa untuk belajar berpikir kritis dengan jalan memecahkan permasalahan-permasalahan yang terkandung dalam contoh gambar yang disajikan. Yang keempat, model pembelajaran picture and picture adalah suatu model belajar yang menggunakan gambar dan dipasangkan atau diurutkan menjadi urutan logis. Model pembelajaran ini mengandalkan gambar sebagai media dalam proses pembelajaran. Yang kelima, model pembelajaran NHT adalah jenis pembelajaran yang tergolong ke dalam model kooperatif yang tujuannya dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa dan sebagai salah satu alternatif terhadap struktur kelas tradisional. Model pembelajaran jigsaw adalah salah satu tipe pembelajaran yang aktif yang terdiri dari tim-tim belajar heterogen beranggotakan 4-5 orang dan setiap peserta didik bertanggung jawab atas penguasaan materi belajar dan mampu mengajarkan bagian tersebut kepada anggota lain. Model pembelajaran role-playing adalah metode pembelajaran yang di dalamnya terdapat perilaku pura-pura atau berakting dari siswa sesuai dengan peran yang telah ditentukan, di mana siswa-siswa menunjukkan situasi dari tokoh-tokoh sedemikian rupa dengan tujuan mendramatisasikan dan mengekspresikan tingkah laku, ungkapan, gerak-geri seseorang dalam hubungan sosial antar manusia. Metode berdasarkan masalah. Metode berdasarkan masalah adalah suatu model pembelajaran yang didasarkan pada prinsip menggunakan masalah sebagai titik awal akuisisi dan integrasi pengetahuan baru. Model ini pada dasarnya mengacu kepada pembelajaran mutakhir lainnya seperti pembelajaran berdasar proyek atau project based instruction, pembelajaran berdasarkan pengalaman, pembelajaran autentik, dan pembelajaran bermakna. Kelebihan dan kelemahan metode pembelajaran matematika. Kelebihan pembelajaran model spiral. Di sini ada 5 kelebihan. Yang pertama, siswa dapat memahami konsep pembelajaran. Yang kedua, guru dapat mengembangkan materi pembelajaran dalam jumlah yang hampir tidak terbatas. Yang ketiga, dapat merangsang dan mengembangkan kemampuan berpikir siswa. Yang keempat, dapat meningkatkan penguasaan siswa terhadap pengetahuan dan pengalamannya. Kelemahan pembelajaran model spiral. Siswa yang memiliki kemampuan yang rendah akan mengalami kesulitan untuk memahami materi. Siswa yang kurang menguasai materi pada tingkatan yang mudah akan mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran. Memerlukan persiapan yang matang, baik dalam penyusunan maupun penyajian materi. Guru dituntut untuk lebih menguasai materi pelajaran yang lebih luas. Kelemahan pembelajaran induktif. Model ini membutuhkan guru yang terampil dalam bertanya, sehingga kesuksesan pembelajaran hampir sepenuhnya ditentukan kemampuan guru dalam memberikan ilustrasi.
Model ini sangat tergantung pada lingkungan eksternal, di mana guru harus bisa menciptakan kondisi dan situasi belajar yang kondusif, supaya siswa merasa aman dan tak malu dalam mengeluarkan pendapatnya. Selanjutnya, guru harus menjaga siswa agar perhatian mereka tetap pada tugas belajar yang diberikan. Sehingga peran guru sangat penting dalam mengontrol proses pembelajaran pada siswa. Dan yang terakhir, yaitu kesuksesan proses belajar mengajar dengan menggunakan model pembelajaran induktif ini bergantung pada contoh-contoh atau ilustrasi yang digunakan oleh guru pada saat pembelajaran. Kelebihan pembelajaran model induktif. Yang pertama, pada model ini, guru langsung memberikan presentasi mengenai informasi-informasi yang akan memberikan ilustrasi mengenai topik yang akan dipelajari oleh siswa. Sehingga, siswa mempunyai parameter dalam pencapaian tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Kedua, ketika siswa telah mempunyai gambaran umum mengenai materi pembelajaran, guru akan membimbing siswa untuk menemukan pola-pola tertentu dari ilustrasi yang telah diberikan tersebut. Sehingga pemerataan antara pemahaman siswa akan lebih luas dengan adanya pertanyaan yang akan diajukan oleh siswa kepada guru. Dan yang terakhir, yang ketiga, model pembelajaran induktif ini akan menjadi sangat efektif dalam memicu keterlibatan yang lebih mendalam dalam hal proses pembelajaran, karena proses tanya-jawab tersebut. Adapun kesimpulan dari materi tersebut adalah metode dan model pembelajaran matematika di SD merupakan salah satu kajian yang selalu menarik untuk dikemukakan, dikarenakan metode pembelajaran adalah cara yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan materi pembelajaran agar mudah dipahami oleh siswa. Dalam menyampaikan materi pelajaran, seorang guru matematika mampu untuk menggunakan metode yang baik dan benar karena ia menguasai tekniknya. Ia menguasai ilmu matematika dan terampil secara khusus dalam bidangnya, dan kemampuan ini hanya akan dimiliki oleh guru bidang studi masing-masing. Oleh karena itu, kemampuan metode mengajar dari seorang guru selalu disertai dengan kemampuan teknik-teknik mengajar bidang studinya. Minum sirup dengan selasi. Sekian, terima kasih. Pak Topik menjahit kopiah dijahit beldu yang utuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.